Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Pinanti. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sejarah perbankan Islam di Indonesia. Pertumbuhan keuangan Islam pada awalnya juga berdapatan dengan surplus neraca. Pembayaran yang sangat besar pada negara-negara muslim. Pengekspos minyak yang dikenal sebagai oil booming. Pada dekade 70-an, selain itu, hal ini juga mempengaruhi oleh faktor-faktor yang lain seperti keinginan perubahan terhadap sistem sosiopolitik dan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip dan kepribadian Islam. Di Indonesia, sepanjang awal abad 20, sistem keuangan syariah sekedar menjadi bahan diskusi dan retorika, sehingga belum ada langkah-langkah yang praktis untuk mengimplementasikan gagasan mulia tersebut. Padahal telah muncul kesadaran bahwa bank syariah merupakan solusi masalah ekonomi untuk kesejahteraan sosial di negara-negara Islam. Nah, Indonesia sebagai negara mayoritas berpenduduk muslim terbesar di dunia, muncullah pemikiran tentang perlunya menerapkan perbankan syariah berbasis syariah yang dimulai pada tahun 1974. Hadirnya gagasan pemikiran perbankan berbasis syariah dalam sebuah seminar hubungan Indonesia Timur Tengah. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan bank syariah di Indonesia. Perbankan syariah atau bank syariah adalah sistem perbankan Islam yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan hukum atau syariat agama Islam. Pada 18 sampai 20 Agustus di Cisarua, Bogor, diadakan Lokakarya Bunga Bank dan perbankan yang diprakarsai MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Hasil lokakarya ini kemudian didukung Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dan beberapa pengusaha muslim sehingga pada 1991 ditandatangani Akta Pendirian Bank Muamalat di Indonesia. Jadi bank pertama itu Bank Muamalat, Bank Syariah Indonesia. Bank ini resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 berkat bentukan tim perbankan MUI. Akan tetapi dalam perjalanannya, kinerja bank muamalat kurang populer dan stagnan. Bank ini baru membaik kinerjanya serta dilirik oleh nasabah setelah era krisis ekonomi dan reformasi. Diketahui juga mengenai bank ini baru membaik kinerjanya serta dilirik oleh nasabah setelah era krisis ekonomi dan reformasi. Sejarah keberadaan bank syariah sebelum pendirian bank muamalat dapat dirunutkan sejak kurun waktu sebelum kemerdekaan. Kiai Haji Mas Mansur, Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah periode 1937 sampai 1944, pernah menyatakan jika umat Islam Indonesia tidak memiliki lembaga yang bebas riba sehingga terpaksa menggunakan jasa perbankan konvensional. Kronologis pembentukan bank syariah dapat kita ikuti sejak beberapa kurun waktu berikut. Yang pertama, periode 1967 sampai 1983. Pada tahun 1967 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 tentang Pokok-pokok Perbankan. Tertera pada pasal 13C bahwa dalam operasi usaha bank menggunakan sistem kredit dan kredit tersebut tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya pengambilan bunga karena konsep bunga telah melekat dalam pengertian kredit itu sendiri. Pada tahun 1980-an, pemerintah mengalami kesulitan untuk mengendalikan tingkat bunga karena bank-bank yang ada sangat tergantung kepada likuiditas dari Bank Indonesia, sehingga keluar deregulasi tertanggal 1 Juni 1983 untuk melepaskan keterikatan tingkat bunga tersebut. Adanya deregulasi tersebut memungkinkan bank untuk menentukan tingkat bunga sebesar 0% yang berasal dari penerapan sistem perbankan syariah melalui prinsip bagi hasil. Yang kedua, periode 1988.
Sejak adanya deregulasi tahun 1993 tersebut, pada tahun 1988, pemerintah menganggap pembukaan peluang bisnis di bidang perbankan perlu diperluas dengan tujuan untuk memobilisasi dana yang dimiliki masyarakat demi kepentingan pembangunan. Oleh sebab itu, pada 27 Oktober 1988 dikeluarkan paket kebijaksanaan pemerintah bulan Oktober atau yang disebut juga dengan Pakto yang isinya tentang liberalisasi perbankan untuk memungkinkan pendirian bank-bank baru selain dari bank-bank yang sudah ada. Sejak itu, dimulai pendirian bank perkreditan rakyat yang menggunakan sistem syariah di beberapa daerah di Indonesia. MUI kemudian melakukan Musyawarah Nasional 4 pada 1990 yang hasilnya adalah amanat untuk membentuk kelompok kerja yang akan mendirikan Bank Islam di Indonesia. Terus yang ketiga, periode 1991 sampai masa kini. Sejarah berdirinya Bank Syariah di Indonesia dimulai dengan pendirian Bank Muamalat pada 1991. Pada kurun waktu ini, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang mencantumkan mengenai sistem perbankan bagi hasil. Tertera dalam pasal 6 huruf M dan pasal 13 huruf C menyatakan bahwa salah satu usaha dari bank umum dan bank perkreditan rakyat adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi nasabah yang didasarkan kepada prinsip bagi hasil. Peraturan ini adalah tanda dimulainya era sistem perbankan ganda atau dual banking sistem di Indonesia, yang berarti ada dua sistem perbankan yang beroperasi, ada dua banking, yang berarti ada dua sistem perbankan yang beroperasi di Indonesia. Yang pertama, bank konvensional dan bank syariah. Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang semakin mendorong perkembangan sistem perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang ini memungkinkan bank umum untuk melakukan kegiatan usaha yang menggunakan prinsip syariah, yaitu melalui pembukaan unit usaha syariah. Berdasarkan undang-undang tersebut, bank umum memiliki pilihan untuk melakukan kegiatan usaha dengan sistem umum ataupun syariah, atau bahkan melakukan usaha berdasarkan kedua prinsip tersebut. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf sebelumnya karena saya masih melihat teks atau HP. Itu kesalahan dari diri saya sendiri. Khairul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan pembentukan bank syariah. Secara umum, bank bertujuan untuk mempromosikan dan mempercepat perkembangan ekonomi suatu masyarakat tertentu melalui kegiatan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dan perbankan. Usaha tersebut harus didasarkan pada larangan pengisian bunga pada setiap transaksi dan kemitraan prinsip pada setiap kegiatan usaha, yang harus didasarkan pada larangan pengisian bunga pada setiap transaksi dan kemitraan prinsip pada setiap kegiatan usaha, yang harus didasarkan pada dasar kesetaraan, keadilan, dan tidak hanya bertujuan untuk sekedar memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk mencapai ketenangan dalam akhirat melalui pembayaran zakat dan sedekah. Pada mulanya, inisiatif untuk mendirikan bank tanpa menerapkan sistem berbasis bunga hanya ada dalam wacana teoritis ekonomi Islam. Pemikiran seperti itu akhirnya membuat orang-orang sadar bahwa bank Islam bisa menjadi salah satu solusi untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi dan sosial kesejahteraan. Ia kemudian mencoba konsep perbankan tanpa bunga akan dimasukkan dalam prakteknya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.